Di Nusantara sendiri tuh sebenarnya ada 4 tipe nisan yang paling diketahui, Yang umum. yang umum. Ada 4 yang paling populer lah. Apa itu? Jadi ada dibilang nisan tipe Aceh, Nisan ada Aceh, nisan tipe Demak Troloyo, Demak ada Troloyo. nisan tipe Bugis, Oke. dan ada nisan tipe Ternate Tidore. Nah, dari keempat nisan ini nih, nisan Aceh tuh paling yang kayak wow begitu. Kalau soal itu sebenarnya mungkin yang paling diketahui banyak orang Sultan Hasanuddin kali ya. Dia tuh menggunakan nisan tipe Aceh K. Oke. Tipe K. Jadi kalau dilihat dari segi nisan Acehnya Sultan Hasanuddin itu, orang yang memakai nisan tipe Aceh K itu menunjukkan karakteristik yang karismatik, seorang bangsawan yang pemberani, karena banyak yang penelitian sebelumnya banyak menganggap kalau tipe K itu menunjukkan kejantananan gitu. Dan jika ditanya soal dominan yang paling ditemukan di Sulawesi Selatan itu apa? Itu nisan Aceh tipe C oleh teori Othman Motyatim. Di mana saja itu tersebar? Di seluruh wilayah kajian hasil penelitian saya, ada di Makassar, ada di Palopo, ada di Wajo, terus ada di Bone, ada di Jeneponto, bahkan intinya hampir menyeluruh di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Selamat datang teman-teman dalam Diachronic Truth Time and Space. Hari ini kita bersama dengan Aziza Nasir, teman saya sendiri. Halo Aziza. Hai. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai nisan Aceh. Di beberapa tempat, kadang-kadang kalau kita berjalan di makam-makam tua di wilayah Sulawesi, baik itu di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa, Bone, di Wajo, bahkan di Makassar, itu kita sering menemukan berbagai jenis dan bentuk nisan-nisan yang lumayan banyak ragamnya. Nah, tapi ada beberapa nisan yang tadi saya sebutkan itu nisan Aceh, dia aslinya bukan dari wilayah Sulawesi itu sendiri, tapi dari wilayah Aceh begitu. Jadi bentuknya itu khas, ukirannya berbeda, dan banyak keunikan yang melekat dalam nisan-nisan Aceh itu. Bagaimana Aziza? Apa betul penjelasan saya? Iya, betul sekali dong. Nah, oke, disclaimer sebelumnya, Aziza ini adalah salah satu narasumber perempuan dan Gen Z pertama di Diachronic. Kita mendatangkan Gen Z akhirnya ya. Sebelumnya kita mendatangkan para arkeolog senior, botanis gitu, dan sekarang kita mendatangkan arkeolog muda. Seperti kata Pak Budi, arkeolog muda harus didukung untuk berkembang juga. Jadi kita datangkan arkeolog muda hari ini. Nah, Aziza, jadi dalam kajian arkeologi Islam, kenapa nisan dianggap sebagai artefak penting untuk membaca proses sejarah Islamisasi? Gitu. Iya, jadi sebenarnya dalam arkeologi Islam itu banyak sekali artefak-artefak yang bisa dilihat, yang bisa dikaji untuk mengungkap bagaimana proses Islamisasi terutama di Nusantara, dan salah satunya itu nisan. Nah, kenapa nisan? Karena terkadang dalam sebuah nisan itu ada sebuah data-data kronologis di mana menyebutkan kapan wafatnya, bahkan dituliskan bagaimana riwayat hidupnya si beliau yang dimakamkan ini. Jadi dalam pandangan arkeolog, di artefak itu kita membaca sebuah data historis yang kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada nih proses Islamisasi di sini begitu. Dari nisan. Oke, jadi nisan itu kalau di Jawa mungkin mirip-mirip prasasti ya. Iya, kayak begitu. Ada kisah yang diceritakan beberapa nisan seperti itu. Nah, kalau di nisan Aceh sendiri, apa yang membedakan dan apa ciri utama yang melekat dalam nisan Aceh dan nisan-nisan lokal di wilayah lain? Wah, ini suatu pertanyaan paling bagus, karena di Nusantara sendiri tuh sebenarnya ada 4 tipe nisan yang paling diketahui, yang umum. Sebenarnya tuh banyak sekali tipe nisan, tapi ada 4 yang paling populer lah. Apa itu? Jadi ada dibilang nisan tipe Aceh, ada nisan tipe Demak Troloyo, ada nisan tipe Bugis, dan ada nisan tipe Ternate Tidore. Nah, dari keempat nisan ini nih, nisan Aceh tuh paling yang kayak wow begitu. Karena
dalam segi konteks bentuk, dalam segi konteks motif dan sebagainya, dekoratif dan sebagainya itu nisan Aceh yang paling raya, yang paling kaya dan paling intinya megah lah begitu dalam Oke. artian ya paling wow banget dari Hmm. semua nisan-nisan yang ada di Indonesia. Jadi banyak yang menganggap kalau nisan Aceh ini itu sebagai primadona tersendiri dan ternyata hanya orang-orang tertentu yang memakai nisan nisan Aceh. Jadi memakai nisan Aceh dalam makam di sebuah makam itu adalah sebuah privilege. Yes, betul. Betul ya, benar guys, benar. Jadi itu adalah sebuah privilege. Nah, kemarin kita sempat membahas dengan Pak Yadi bahwa makam itu adalah sebuah legitimasi Iya. kekuasaan bagi keturunan-keturunan orang yang dimakamkan. Apakah itu juga berlaku bagi nisan Aceh? Iya. Ketika sebuah makam ada nisan Acehnya, itu juga menunjukkan bahwa orang ini pernah berkuasa, dia orang yang penting, Iya. seperti itu. Iya, jadi kalau dalam berdasarkan penelitian skripsi saya sebelumnya, Mm-mm. di situ mempertegas bahwa nisan Aceh itu memang hanya digunakan oleh golongan-golongan tertentu, Bangsawan. bangsawan tertentu. Oke. Misal nih dalam sebuah kategori bangsawan ada kategori satunya sampai ada tingkat-tingkatannya begitu. Dan yang menggunakan nisan Aceh ini ternyata untuk di wilayah Sulawesi Selatan ya. Untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu yang menggunakan betul-betul VVIP-nya gitu. Tingkat satunya banget nih yang pakai nisan Aceh. Jadi bisa diartikan kalau nisan Aceh ini memang sebuah hal yang menunjukkan simbolisasi status kebangsawanan seseorang gitu. Oke, jadi betul ya menurut relate sama Iya. penelitian Pak Yadi kalau itu adalah simbol legitimasi kekuasaan. Nah, salah satu orang terpenting dengan nisan Aceh yang sangat langka di Sulawesi ada atau tidak? Kalau soal itu sebenarnya mungkin yang paling diketahui banyak orang Sultan Hasanuddin kali ya. Oh, Dia iya. tuh menggunakan nisan tipe ACK. Oke. Tipe K. Jadi kalau dilihat dari segi nisan Acehnya Sultan Hasanuddin itu banyak yang menganggap kalau orang yang memakai nisan tipe ACK itu menunjukkan karakteristik yang karismatik, seorang bangsawan yang pemberani karena banyak yang penelitian sebelumnya banyak menganggap kalau tipe K itu menunjukkan kejantanan gitu. Oh, dia Iya. kuat, dia Iya, dia pejuang. kuat gitu. Dia Jadi pejuang. itu sangat menggambarkan katanya seperti itu. Oke. Nah, kehadiran nisan Aceh di Sulawesi Selatan pada khususnya itu dia berkaitan dengan jalur apa? Perdagangan kah, jalur ulama kah, diplomatik kah, atau apa? Sebenarnya kalau berbicara soal jalur apa, bisa jadi itu karena intinya ada sebuah hubungan kontak yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dengan kerajaan yang ada di wilayah Aceh, terutama kerajaan Aceh Darussalam. Kita tidak tahu bagaimana bentuk hubungannya, apakah memang langsung memperkenalkan kebudayaannya atau dia pertama-tama melakukan kontak berupa politik dan sebagainya. Intinya hadirnya Nisan Aceh itu pasti erat kaitannya dengan hubungan sosial yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa Melayu, terutama orang-orang Aceh begitu. Oh, jadi jalur apa ya? Jalur pastinya belum diketahui, Iya, belum ada diketahui. catatan, belum ditemukan. Bukan Iya. belum ditemukan ya, guys. Belum ditemukan catatan mengenai jalur pasti masuknya nisan Aceh ke dalam wilayah Sulawesi Selatan itu dari mana, tapi yang pasti ada kontak yang pernah dilakukan orang-orang Melayu dengan orang-orang yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan begitu. Iya, karena pernah ada dalam satu literatur yang saya baca itu buku buku Lontara. Di situ dia membahas bagaimana hubungan-hubungan yang pernah terjalin dengan bangsa-bangsa Melayu, terutama orang-orang dari kerajaan Aceh Darussalam ini. Nah, sedangkan perkembangan nisan Aceh itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana masa-masa berdirinya juga kerajaan Aceh Darussalam. Jadi ya bisalah kita mengambil kesimpulan kalau memang karena ada hubungan antara bangsa Melayu dengan orang-orang di Sulawesi Selatan.
Oh iya, sebelumnya kan sejarah dalam buku-buku sejarah itu menyebutkan bahwa Islam baru berkembang di wilayah Sulawesi Selatan itu di abad ke-17. Sedangkan Nisan Aceh itu muncul sekitar abad ke-13. Jadi gapnya itu lumayan cukup jauh. Sedangkan kerajaan Aceh Darussalam, apakah namanya? Samudra Pasai atau apa? eh, Di wilayah Samudra kerajaan. Samudra Pasai dulu, baru Kerajaan Aceh Darussalam. Sebenarnya untuk Nisan Aceh ya, Mm-mm. itu kompleks lagi sejarahnya. Oke. Nisan Aceh itu mengalami perkembangan. Hmm. Pada mulanya itu Nisan Aceh dia pertama kali diciptakanlah oleh orang-orang yang ada di Kerajaan Samudra Pasai. Mm-mm. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai runtuh, lalu dikembangkan kembali oleh masa-masa Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, di masa-masa Kerajaan Aceh Darussalam ini, Lisan Aceh itu berkembang sangat pesat, sangat maju. Jadi Oke. disitulah muncul di mana banyak tipe-tipe Nisan Aceh. Hmm. Disitulah kemudian bagaimana ekspansinya Kerajaan Aceh Darussalam ke wilayah-wilayah di Nusantara dan salah satunya Sulawesi Selatan. Begitu. Oke, berarti gap yang cukup jauh ini kemungkinan ada pengaruhnya dari runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai atau Hmm, bagaimana? Kalau menurut dari hasil penelitian saya ya, Heeh. gapnya itu karena penyebaran agama Islam itu secara masif dilakukan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi Oke. mungkin saja ya Kerajaan Aceh Darussalam itu perlahan-lahan apalagi di masa pemerintahannya siapa ya namanya, intinya saya lupa, ada salah satu raja di Kerajaan Aceh Darussalam, dia itu baru mau mengembangkan secara besar-besaran soal Islamisasi, dan mungkin karena jarak jarak antara Aceh dan Sulawesi Selatan kalau dilihat Cukup secara peta cukup cukup jauh jauh. kan. Heeh. Jadi mungkin itu menjadi salah satu pengaruh bagaimana Islam itu terlambat datang di Sulawesi Selatan. Oke, jadi mungkin ada pengaruh-pengaruh lain ya. Iya, Who knows? iya. Who Who knows? knows? Oke, jadi saya mau tanya, ini agak sedikit personal. Kenapa Nisan Aceh bagi Asisa? Kenapa Nisan Aceh? Itu juga sebenarnya masih jadi pertanyaan tersendiri untuk saya, kenapa mau bahas soal Nisan Aceh. Oke. Mungkin takdir kali ya untuk bisa dibilang kenapa saya ambil Nisan Aceh, karena sebenarnya Nisan Aceh tuh unik, Mm-mm. dan semakin dikaji tuh semakin banyak menimbulkan pertanyaan kayak gimana, kenapa, dan itu yang terus memacu saya untuk mau cari tahu soal Nisan Aceh. Oke, Gitu. ini karena ketertarikan atau mungkin karena Aziza tertarik sama ragam hiasnya atau mempelajari sejarah atau karena kita pernah ekskavasi bersama di web map Pulau Bombang dan kebetulan ada Nisan Aceh di sana. Nggak tahu kali ya, nggak tahu kayak, tapi kan awal untuk mendapatkan isu ini tuh Mm-mm. saya juga kaji isu yang lain, mau coba Mm. isu yang lain, tapi kurang kurang seret begitu. Oke. Dan pas tiba-tiba ada diskusi singkat dengan senior-senior kayak coba soal Lisan Aceh gitu, dan langsung kayak Menarik, menarik nih, boleh nih. menarik. Setelah dicari-cari tahu kayak boleh juga Oke. gitu. Oke, kembali ke pembahasan awal. Nah, tadi sempat di-mention bahwa ada banyak tipe-tipe Nisan Aceh di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, tipe yang paling dominan itu apa? Tipe yang paling dominan itu Nisan, gini, saya mungkin jelaskan dulu ya soal Oke, tipe-tipe Nisan Aceh. boleh. Jadi dalam teori pengembangan soal Nisan Aceh itu ada dua teori yang dimana digunakan oleh para ahli sebagai patokan. Mm-mm. Jadi yang pertama itu dikembangkan oleh Othman Mohyatim, Mm-mm. dia itu mengembangkan beberapa nisan tipe Aceh dari A sampai berapa J, intinya segitu. Mm-mm. Terus ada teori yang kedua yang dikembangkan oleh Dadil Pérez dan Kamarudin Rasak, yang membagi beberapa tipe, dan kemudian dari tipe-tipe yang dia kembangkan dia bagi lagi ke subtipe. Nah, untuk di kasus Sulawesi Selatan kita dapat mengetahui ada beberapa tipe dari kedua teori tersebut gitu. Dan jika ditanya soal dominan yang paling ditemukan di Sulawesi Selatan itu apa? Itu Nisan Aceh tipe C oleh teori Othman Mohyatim. Gitu. Tipe C. Tipe C. Di mana saja itu tersebar?
Dia tuh banyak hampir di seluruh wilayah kajian hasil penelitian saya, ada di Makassar, ada di Palopo, ada di Wajo, terus ada di Bone, ada di Jeneponto, bahkan intinya hampir menyeluruh di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Oke, jadi oh ya, sebelumnya teman-teman, wilayah penelitian Asisa ini mencakup hampir separuh dari bukan seluruh Iya. seluruh wilayah Sulawesi Selatan gitu. Jadi betul-betul penelitian ini cukup total. Kami sebagai teman-temannya juga ikut diajak menelusuri jejak-jejak nisan Aceh di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, Asisa, bagaimana proses Islamisasi melalui artefak seperti nisan ini berpengaruh pada kebudayaan masyarakat, khususnya di tradisi pemakaman? Sebenarnya ya, kalau kita mau berbicara soal proses Islamisasi, terus untuk melihat patokan keilmuannya adalah sebuah nisan, kita tidak bisa mengatakan kalau memang nisan ini bisa dijadikan itu patokan itu begitu maksudku. Patokan tradisi pemakaman. Iya, karena seperti yang kita tahu tradisi pemakaman menggunakan nisan itu sudah ada bahkan di masa pra-Islam. Seperti dalam penggunaan nisan yang kan nisan itu hanya sebagai tanda kubur kan, dan orang-orang terdahulu itu menggunakan tanda kuburnya ya meletakkan batunya sembarangan, tidak sesuai arah. Nah, kemudian disempurnakan karena hadirnya Islam yang mengajarkan kalau untuk memasang sebuah nisan ini harus arah utara dan selatan. Ada begitu. pakem. Iya, begitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa terlalu terpaku kalau adanya sebuah nisan itu menunjukkan sebuah proses Islamisasi dan sebagainya. Tapi nisan juga, hubungan kontak budaya itu bisa dilihat. Iya, hubungan kontak budaya itu bisa dilihat. Jadi sebelum nisan Aceh masuk, masyarakat yang mungkin memang sudah ada beberapa yang memeluk agama Islam, mereka sudah tahu nisan-nisan itu seperti apa, cuman mereka belum menggunakan nisan Aceh, seperti itu. Iya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih untuk Aziza, apakah proses Islamisasi dari nisan di wilayah Sulawesi itu termasuk perubahannya itu lumayan cepat atau justru bertahap dan kompleks dari nisan? Kalau ditelusuri dari kan tadi Aziza bilang kalau di nisan-nisan terkadang ada literatur Iya, data kronologisnya. Nah, apakah di situ bisa dilihat proses Islamisasi yang terjadi di wilayah Sulawesi? Apakah dia cepat atau bertahap pelan-pelan gitu? Untuk kasus di nisan Aceh, sebenarnya itu agak rumit. Jadi nisan Aceh itu sebenarnya untuk yang originalnya ya, dia itu harus mencantumkan bagaimana riwayat hidupnya si orang yang dimakamkan ini. Itu wajib? Rata-rata yang ditemukan. Harusnya ya? Iya, rata-rata yang ditemukan di wilayah Melayu sana, itu harus mencantumkan bagaimana riwayat hidupnya. Biasa dia menggunakan kaligrafi. Sedangkan untuk di Sulawesi Selatan itu tidak ada. Jadi di nisan Acehnya itu hanya pure sebuah motif. Jadi untuk mencari lagi data kronologisnya kita harus ya membaca literatur sejarah. Dan itu sebuah kekurangannya karena kita tidak tahu apakah ini sudah benar, literatur sejarah itu sudah benar atau tidak, karena boleh jadi orang yang dimakamkan menggunakan nisan Aceh itu telah lama memesan nisan Aceh sebelumnya, bahkan jauh lah sebelum dia meninggal begitu. Jadi menurut saya itu bagaimana apakah Islam itu berjalan begitu berjalan cepat gitu maksudnya? Menurut saya itu tidak, karena untuk sebuah pemasangan nisan Aceh ini saja membutuhkan waktu yang lama begitu, karena melihat bagaimana bagaimana proses pembuatan nisan Aceh itu cukup rumit, apalagi banyaknya hal-hal dekoratif dari nisan Aceh tersebut, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa proses Islamisasi di Sulawesi Selatan itu kayak berlangsung dengan cepat dan gitu. Begitu. Oke. Jadi
tadi seperti yang dikatakan oleh Aziza bahwa sebelumnya oleh Pak Yadi di podcast sebelumnya bahwa makam itu adalah salah satu bentuk legitimasi kekuasaan. Kemudian nisan Aceh juga ternyata salah satu dari bagian legitimasi kekuasaan yang tadi disebutkan oleh Aziza hanya digunakan oleh VVIP, hanya bangsawan VVIP, bangsawannya bangsawan. Nah, nisan Aceh juga mungkin saja menjadi alat diplomatis. Iya. Alat diplomatis bagi kerajaan-kerajaan ya. Dan tadi juga sempat di-mention bahwa ternyata nisan Aceh itu beberapa dipesan bahkan jauh sebelum orang yang dimakamkan ini meninggal. Jadi mungkin saja ada gengsi, mungkin saja ada sebuah orang ini mau ngasih tahu kalau saya ini penting loh, makanya saya bisa pakai nisan Aceh, bahkan saya bisa memesan nisan Aceh jauh sebelum saya meninggal. Nah begitu, itu menariknya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita telusuri dari makam, bukan hanya legitimasi kekuasaan, bahkan gengsi seorang yang dikuburkan pun bisa kita lihat ya. Nah, Betul. itu tadi. Makanya mungkin pembahasan mengenai nisan Aceh ini cukup menarik. Mungkin nantinya kita akan berbincang lagi dengan Aziza, siapa tahu kita bisa langsung meninjau nisan-nisan Aceh. Boleh. Nanti kita melihat langsung bagaimana nisan-nisan Aceh berbicara. Nisan-nisan Aceh berbicara menjelaskan bagaimana proses Islamisasi di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman tetap nantikan episode-episode selanjutnya dari Diachronic Through Time and Space. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan Aziza. Selamat bertemu kembali. Dah.